Astagfirullah. Sepertinya kita nggak boleh lewat sini, Mas. Ini nampaknya ada ini ya, sesuatu yang tidak menyukai kehadiran kita, Mas Imam. Iya, benar. Astagfirullahaladzim. Apa kita lewat jalan lain atau gimana, Mas Imam? Mas tadi kan membenarkan bahwa apa yang kita tuju itu arahnya ke sini. Iya. Kita ingat apa yang dikatakan Mbah Jolang kan, kalau banyak sosok baik pun ingin merebutkan benda itu. Oh. Mungkin ini salah satunya ya. Yang kita terima. Astagfirullah. Kita tarik aja, Mas. Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kenapa jenengan menyerang kami? Bukankah jenengan adalah sosok yang baik, sebagaimana yang saya rasakan? Apa maksud penyerangan jenengan kepada kami? Apakah kalian merasa diserang oleh kami? Tentu saja, karena ketika kami ingin melanjutkan perjalanan, jenengan tiba-tiba menyerang kami sampai mengeluarkan api sebesar itu. Bukankah itu niat jenengan untuk menyerang kami? Kalian tidak usah berpura-pura. Kalian sendirilah yang membuat gesekan. Sehingga sesuatu yang kalian lihat ini bisa terjadi. Kekuatan yang kalian bawa dan kekuatan yang berada di sini berbenturan sehingga menjadi seperti apa yang kalian lihat. Mohon maaf, siapapun jenengan, kami bukan satu kali dua kali mengalami kejadian seperti ini. Dan jenengan tidak usah seolah-olah menutupi kesalahan jenengan. Jenengan jelas-jelas sengaja menyerang kami. Dan saya ingin tahu, maksud jenengan menyerang kami itu apa? Jujur saja biar kami lebih jelas. Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya kepada kalian. Kenapa kalian melintasi jalan ini? Dan apa tujuan kalian? Mohon maaf, saya datang kemari. Tentu, mohon maaf teman-teman, kameranya lihat. Mohon maaf yang. Jadi kedatangan ke sini saya akan menuju ke Alas Kutomoyo. Saya ingin menemui sosok seperti jenengan. Sebagaimana saya diberitahukan oleh sosok seperti jenengan yang bernama Mbah Jolang. Saya diberi petunjuk untuk menemui gurunya karena kami ingin mengetahui lebih jelas tentang kejadian-kejadian yang ada di dalam Alas Kutomoyo yang mengakibatkan dari golongan kami manusia dan juga golongan jenengan yang katanya saling merebutkan suatu benda. Dan benda itu ada di dalam api keabadian. Jadi seperti itu tujuan kami. Wah. Benarkah yang kalian katakan? Kalian disuruh oleh Jolang untuk menuju ke tempat itu? Ya, karena beliau menemui kami untuk... Kalian sudah dibodohi oleh Jolang. Maksudnya bagaimana? Apakah kalian tidak tahu jika yang terjadi di sana yang sebelum-sebelumnya banyak sekali pertikaian yang membuat sangat-sangat banyak korban berjatuhan? Jolang hanya sengaja menjerumuskan kalian. Lalu menjerumuskan yang seperti apa yang dimaksud sampean? Seperti yang sudah saya katakan, kalian juga nanti akan menjadi korban di sana. Mungkin Jolang sudah mengatakan sebelumnya. Karena di dalam api keabadian ada sesuatu benda yang sangat-sangat dahsyat. Apakah kalian nanti akan mampu
menahan hawa nafsu yang sebelum-sebelumnya dari bangsa seperti kalian. Ya. Sudah banyak yang berjatuhan. Ya, memang Mbah Jolang menyampaikan seperti itu. Dan sosok yang sebelum kami berjumpa dengan sampean pun berbilang seperti itu. Jadi apabila memang niat manusia lain dengan niat yang buruk untuk mengambil itu, mungkin saja bisa dibutakan. Tapi kami insya Allah dengan niat yang baik, karena kami tidak mau membiarkan dari golongan kami dan juga golongan jenengan mempertikaian sesuatu benda yang memang bukan haknya. Saya tahu benda itu tidak bisa diambil oleh siapapun dari golongan jenengan dan golongan kami karena bukan keturunannya. Maka dari itu, ya Jolang, maksudnya Mbah Jolang itu memerintahkan saya untuk kami untuk menyelesaikan masalah ini mungkin dengan cara yang belum kami ketahui. Tetapi insya Allah kami akan diberi petunjuk oleh Sang Maha Kuasa untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kenapa jenengan yang saya bisa rasakan auranya baik, tetapi jenengan sepertinya sedikit berdusta di sini? Kalian salah menilai kami. Saya hanya mengingatkan dari bangsa manusia lebih baik kalian kembali. Karena sebelum-sebelumnya dia sudah masuk dan tidak pernah kembali. Mungkin perasaan saya ini akan menyinggung jenengan. Setelah Mbah Jolang menceritakan apa yang terjadi di dalam, karena tidak dari golongan manusia, dari golongan jenengan pun yang awalnya baik, itu akan menjadi watak yang berubah menjadi watak yang kurang baik. Mungkin jenengan salah satu dari sosok yang menginginkan benda itu, sehingga jenengan menghalangi kami agar kami tidak menjadi saingan untuk jenengan untuk mengambil benda itu. Nih dengerin, kami tidak ingin berniat menginginkan benda itu. Kami hanya ingin melihat dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Kami tidak menginginkannya. Kalau memang jenengan menginginkannya dan jenengan bisa mengambilnya, berarti itu jenengan berhasil, berarti mempunyai hak berarti di situ. Lebih baik kalian kembali. Semua ini biar menjadi urusan dari bangsa kami. Tidak. Bukankah kalian disuruh oleh Jolang untuk mengambilnya? Maksudnya bukan begitu. Kami tidak berniat mengambilnya. Jikalau nanti kami sesampainya di sana bisa mengambilnya, itu berarti kan tidak ada lagi pertikaian antara manusia dengan manusia atau golongan jenengan sesama golongan jenengan untuk merebutkan benda itu, karena benda itu sudah menjadi, ya mungkin bisa jadi karena kami yang bisa mengambilnya, bisa jadi kami yang memilikinya. Yang jelas intinya begini, yang kami datang ke sana untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan ingin menghentikan pertikaian-pertikaian yang mungkin tidak ada faedahnya. Jadi bagaimana? Biar saya yang mengambilnya, dan pastinya pertikaian itu akan berhenti dengan sendiri. Ya kalau memang bisa mengambilnya, kenapa dari dulu? Nggak dari dulu saja. Kami sedang berusaha untuk mengambilnya. Jadi lebih baik kalian kembali saja. Ya, saya ucapkan terima kasih atas saran jenengan. Mungkin jenengan bilang seperti karena sayang kepada kami. Tetapi kami niat sudah bulat, ingin menemui gurunya Mbah Jolang agar kami lebih jelas. Mungkin jenengan juga tahu siapa gurunya. Dan mungkin jenengan pasti tahu lah. Tentu saja. Nah. Ya sudah, mungkin jenengan keluar saja dan tidak usah menghalangi kami untuk melanjutkan perjalanan ke sana. Silahkan saja. Jika kalian tidak menghiraukan
peringatan dariku. Terima kasih atas sarannya, Mbah. Siapapun jenengan, saya ucapkan terima kasih karena jenengan menyarankan hal baik, menyuruh kami pulang karena ketakutan jenengan akan hal yang terjadi kepada kami. Namun kami tetap ingin melanjutkan perjalanan karena ini menyangkut nyawa bangsa kami atau bangsa manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, jadi entah apa maksudnya, nggak begitu jelas ini teman-teman. Dia seolah-olah menyarankan. Kalau saya rasakan itu baik, tapi anehnya kan dia menyerang tapi tidak mengaku. Dia hanya bilang karena sebab gesekan lah keluar api itu, tapi kami tidak merasa begitu kan, Mas Doble. Jadi kesimpulan dari sosok tadi, sepertinya dia salah satu sosok yang juga menginginkannya. Cuma karena dia apa ya, bahasa manusianya tuh jaim. Masih menutup-nutupi karena malu sebenarnya sama kita. Biar tidak dicap jahat kali ya. oh maksudnya mungkin beliau menginginkan, jadi melarang kita untuk... Iya, sebenarnya melarang tuh mah nggak begitu keras melarangnya. Hanya menyarankan, secara halus berarti. iya secara halus kita pulang karena tidak mau kita juga ikut terjerumus. Tapi kita bukan apa ya pilih-pilih masalah kepercayaan, tapi kita lebih percaya kepada Mbah Jolang karena dia sahabat lama Gosiron juga. Jadi kita lebih percaya juga. Lihat, walaupun ini sosok baik, tetapi apa salahnya kita inilah ya, lebih memilih sosok yang pertama. Karena juga sosok yang pertama kita temui itu kan melihat ada manusia yang datang ke sini, 2 orang. Jadi kemungkinan besar yang menuju ke situ. Dan apa yang diceritakan oleh Mbah Jolang benar-benar terjadi di sana. Terus kita lanjut apa? Ya kita lanjut, Mas Doble. Nah, kita tidak tahu sampainya di mana, titiknya di mana, kita kan belum tahu nih. Iya. Ya kita lanjut aja, nanti pasti insya Allah dapat petunjuk lagi lah untuk sampai ke sana. Ya udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak boleh lewat di sini. Saya mendapatkan amanah dari sahabat jenengan dan jenengan pasti tahu Mbah Jolang. Ya, berarti kalau jenengan tahu kan berarti jenengan sahabatnya Mbah Jolang dan jenengan percaya dong dengan Mbah Jolang mengamanahkan kami untuk menemui gurunya, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana asal-usul Atikabadian itu yang menyebabkan dari golongan jenengan juga, golongan manusia kami seperti kami merebutannya, juga saling menyerang. Mohon maaf, kami tidak ingin pulang, kami ingin melanjutkan perjalanan karena kami sudah jauh-jauh. Tolong hormati kami, jenengan bisa menyingkir. Dan saya akan melakukan perjalanan menemui gurunya Mbah Jolang, gurunya sahabat jenengan. Sepertinya malah mau menyerang. Astagfirullah. Kita datang ke sini bukan ingin mencari masalah baru, itu mau menyelesaikan masalah. Astagfirullahaladzim. Sudah saya bilang, kalian tidak perlu menjalankan perjalanan kalian. Kami tidak ingin mencari masalah, justru kami ingin menyelesaikan masalah. Kami juga tidak ingin. Tapi Seperti ini. cara jenengan seperti ini, sepertinya jenengan malah mencari masalah dengan kami. Bukankah sahabat saya sudah memperingatkan kalian? Lebih baik kalian pulang saja. Oh, berarti yang tadi itu adalah sahabat kamu. Begini, jenengan itu kan nampaknya sosok yang dari golongan putih dan sosok yang baik. Kenapa jenengan menjadi seperti ini? Baik, saya akan katakan sejujur-jujurnya. Ya, silakan. Bahwa kami tidak mau menginginkan para manusia ikut campur dalam masalah ini. Kenapa? Bukannya justru semakin banyak yang membantu
menyelesaikan pertikaian ini akan semakin baik. Dari golongan manusia justru datang ke sini ingin mendapatkan benda yang sedang kami usahakan untuk kami dapatkan sendiri. Bukankah itu lebih baik? Karena setelah benda itu diambil, nanti pertikaian itu akan berhenti dengan sendirinya. Kau salah besar. Mereka membuat kegaduhan di tanah kami. Mereka ingin memiliki benda yang bukan jelas-jelas hak mereka, tapi mereka memaksa. Ini sepertinya jenengan sudah terang-terangan karena jenengan tidak ingin kami ikut serta ke sana. Karena Jelas. jenengan kemungkinan takut tidak bisa mendapatkan atau memiliki benda itu. Tidak sembarangan makhluk mendapatkan benda itu. Kau pun pasti sudah tahu. Dari golongan kami sudah bersusah payah mencari cara. Dan akan sebentar lagi benda itu menjadi milik kami. Dan saya tidak ingin dari golongan manusia ikut campur. Apakah kalian yakin bisa mendapatkan atau mengambil benda yang terdapat di dalam api? Saya yakin. Karena saya sudah menemukan cara bagaimana mengambil benda itu. Dan sebentar lagi benda itu akan menjadi milik kami. Walaupun saya sudah tahu akibat apabila kami bisa mendapatkan benda itu. Yang jelas tidak ada salah. Manusia pun yang bisa mendapatkannya. Justru jenengan melakukan hal seperti ini malah membuat kami semakin yakin untuk menuju ke arah sana. Entah itu nantinya kami berhasil atau tidaknya mengambil benda itu, karena satu-satunya cara untuk menghentikan pertikaian adalah mengambil benda itu dari api kebatian. Dan kami tujuan utama adalah untuk menemui guru dari sahabat kami. Saya sudah tahu itu. Sebaiknya kalian pulang saja dan jangan teruskan. Sudah saya bilang. Benda itu akan menjadi milik kami. Kalian tidak perlu repot-repot datang kemari. Biarkan para manusia itu bertikai sampai mati. Dan itu bukan urusanku. Saya senang melihat mereka seperti itu. Berarti jenengan sudah benar-benar dibutakan hati dan matanya. Terserah apa yang kalian katakan. Yang jelas, dari golongan kami, sebentar lagi akan memiliki benda itu. Ya, silahkan. Kalau kami ingin melanjutkan, tetap ingin melanjutkan apa yang jenengan ingin lakukan kepada kami. Berarti sama saja kalian ingin melawan saya. Itu terserah jenengan. Kalian lancang datang ke sini. Ini adalah tanah kami. Jadi kami berhak melarang siapapun yang masuk ke dalam hutan ini. Apalagi kalian dari golongan manusia. Yang hanya bisa merusak dan membuat kegaduhan di tanah kami. Baik, jika jenengan maunya seperti itu, lihat ini. Apa yang kalian lakukan itu? Benda dari mana kau dapatkan? Siapa kalian sebenarnya? Ya, kami hanya manusia biasa dan tujuan kami ke sini untuk membantu pertikaian yang terjadi. Tidak mungkin kalau kalian menyebut kalian manusia biasa. Bukankah itu Segoro Geni? Ya, benar sekali. Bagaimana kalian bisa mendapatkannya? Ya, mungkin tidak perlu jenengan tahu. Ya sudah. Tahu saya. Seperti yang jenengan katakan. Tidak ada manusia yang biasa bisa memegang benda itu. Kau sebenarnya siapa? Sudah saya katakan tadi. Saya hanya manusia yang diberi amanah untuk menuju ke tempat ini. Baiklah. Mohon maaf.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama saja Mas Imam. Dia adalah sosok sahabat dari sosok yang sebelumnya menghadang kita tadi. Ini kurang lagi Mas. Iya kok tadi. Terus dia berarti berusaha menghalangi kita lagi. Iya, ini yang sebelumnya kan tidak begitu terang-terangan ya. Dia masih secara halus dan ini memang benar-benar sudah terang-terangan melarang kita untuk pergi ke sana karena mereka takut kita menjadi penghalang. Karena mereka takut tidak bisa memiliki benda itu. Ini berarti benar kan kata Mbak Solang ya? Iya, bukan hanya manusia. Manusia yang ingin, tapi golongan mereka pun menginginkannya. Tapi yang disayangkan itu golongan baik ya. Golongan baik. Tapi mereka mungkin sudah dibutakan mata dan hatinya. Jadi yang bikin kita yakin juga selama kita datang ke sini tidak ada aura jahat ya Mas ya. Iya. Tidak ada aura yang memang bisa dikatakan iblis. Tidak ada sama sekali. Berarti kenapa mereka bisa seperti itu ya? Kalau seperti ini kita malah harus lebih berhati-hati Mas Imam. Takutnya ada salah satu sosok yang berpura-pura baik. Karena kita tidak bisa merasakan. Tapi kita yakin saja, percaya sama Mbak Jolang. Intinya kita kalau misalkan ada sosok yang baru lagi mengarahkan kepada tempat lain, kita tidak usah percaya. Iya. Insya Allah juga nanti Mbak Jolang menemui kita ya. Kan Iya. bilang kalau dia menyambut kita, berarti kita belum sampai sepertinya. Mungkinan masih jauh ya. Iya. Gimana? Ini hari udah mau kan sore. Ini kita lanjutin aja sampai benar-benar petang. Ya, kan memang kita niatnya mau menginap juga ya, karena kita sudah mempersiapkan perlengkapan. Jadi ya kita lanjutkan sampai kita bisa ketemu dengan gurunya Mbak Jolang. Udah Mas Dobli? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.